itu hindari sifat-sifat seperti itu. Kedua, sifat rakus yang menguasai dirinya dan tidak akan pernah puas. Yang namanya nafsu, makin diberi makanan maka akan makin berkembang. Jika ia kecil dan dikembangkan, dia pun akan berkembang di dalam diri kita. Bahwa ketika dia berkembang di dalam diri kita, maka diri kita akan hidup dengan nafsu. Dan siapa yang hidup dengan nafsu akan dibinasakan oleh nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu adalah memang sifatnya untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Siapa yang menjiwai nafsu akan hidup beserta nafsu. Siapa yang menjiwai cahaya nur, cahaya Rasulullah akan hidup beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya hidup beserta Rasulullah adalah suatu hal yang sangat sungguh membahagiakan. Ada harta, tidak ada harta, kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada solusi. Tidak akan mungkin baginda Rasulullah menyia-nyiakan orang-orang yang mencintainya. Mustahil. Mustahil Allah dan Rasulnya menyia-nyiakan orang-orang atau umat-umat yang mencintainya. Itu mustahil. Jangan pernah ragu ketika cinta terhadap baginda Rasulullah akan kekurangan. Kalaupun kekurangan itu hanyalah ujian, cobaan, apakah engkau sebenar-benar cinta kepada Rasulmu atau hanya sekadar di lisan, namun tidak engkau buktikan di dalam perbuatanmu. Jadi hati-hatilah menyampaikan ucapan cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena setiap cinta mesti diuji. Benarkah engkau sebenar-benar mencintai Rasulullah? Jangan pernah mengatakan aku mencintai Rasulullah, aku beriman pada Rasulullah, sementara engkau akan diuji dan gagal di dalam ujian itu sendiri. Maka nyatakanlah cinta itu dengan penuh penjiwaan. Maka sesungguhnya pengakuan akan cinta itu akan muncul sendiri dari Allah. Bahwa sesungguhnya umat-umat Rasulullah memang mencintai Rasulnya. Bahwa sesungguhnya pengakuan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi pengakuan itu bersumber pada yang punya hak, yaitu Allah dan Rasulnya. Bahwa sesungguhnya engkau benar-benar mencintai Rasulmu, engkau sebenar-benar mencintaiku, aku pun mencintaimu, wahai umat-umat Rasulullah. Kemudian ketiga, dicabut dirinya nikmat beribadah. Banyak beribadah hanya menjadi ritual. Mereka menjadikan ibadah hanya sebatas ritual saja, sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi tidak menikmati yang namanya ibadah. Bahwa sesungguhnya Allah meletakkan kenikmatan itu di balik syariat. Allah meletakkan kenikmatan-kenikmatan itu di balik ibadah. Maka siapa yang beribadah namun tidak menikmati ibadah itu, berarti ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam ibadahnya. Maka itu tanamkan senantiasa sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bawalah cinta dan keikhlasan itu di dalam ibadah, maka terasa nikmatlah ibadah itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas kalam-kalam hidayah ini. Semoga senantiasa kekal dan tersahih untuk disampaikan kepada umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.